Dulu JIS itu dibikin buat apa? Jadi sebenarnya kalau peruntukan awalnya dari perencanaannya itu, dia memang stadion multi purpose. Bener gak nih stadion sih bisa sih buat kita gitu loh. Atau kita jadi secondary gitu. Nah bahaya kalau kita jadi secondary gitu kan. Bahayanya? Jadi kita memang sangat dimudahkan sih dengan adanya dukungan penuh, apalagi sekarang karena tujuannya adalah supaya aksesnya JIS ini terbuka, JIS ini memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat dan didukung penuh sama Gubernur DKI Jakarta. Dengan adanya Persija, dengan menjadikan JIS sebagai home base, JIS itu menjadi home base Persija, sebenarnya akhirnya orang sering melihat kegiatan dari promotor inilah yang sering menghidupi kita lebih, nafas kita bisa lebih panjang. Karena operational cost itu sangat tinggi. Rencana kami akan mengadaptasi hal itu, memiliki nursery yang mungkin bukan cuma satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat. Jadi yang nantinya pasti akan kita lebih fleksibel lagi mengatur jadwal. Jadi bola dan sepak bola dan konser ini akan bisa berbarengan gitu tumbuhnya, harapan kami begitu. Salam Jakarta, jumpa lagi di dalam The Exchange dari The Tamrins. Bersama saya Alof. Ko Erwin. Erwin, seperti biasa kami itu udah duet abadi gitu ya. Ko Erwin, Jakarta ini kan punya banyak apa ya, sesuatu yang seksi gitu loh sebenarnya. Sesuatu yang membuat kita bangga ada di Jakarta. Ikon Jakarta. Ikon Jakarta. Salah satunya yang paling baru. Apa itu? JIS, Jakarta International Stadium. International Stadium. Nah, untuk membahas JIS kali ini, kita sudah mengundang narasumber nih. Iya. Tentu yang harusnya kompeten sesuai dengan bidangnya dong. Oh paling dong. Siapa sih? Mbak Sinta. Mbak Sinta, GM SBU JIS. Jadi beliaulah ini yang mengelola bagaimana JIS itu bisa tetap hidup, supaya tetap abadi dan tetap menjadi ikon Jakarta. Selain itu, kita juga punya narasumber yang juga berkepentingan dengan keberadaan JIS. Nah, siapa dia? Mas Dino. Mas Dino. Dari promotor musik. Jadi segala kegiatan yang berhubungan dengan show, ya kan? Nah itulah Mas Dino lah yang nanti akan memberikan informasi bagaimana supaya JIS ini sesuai dengan peruntukannya. Tapi sebelum itu mau nanya dulu nih Mbak Sinta. Ya. Dulu JIS itu dibikin buat apa? Karena setahu kita nih ya, orang sering berpikir yang namanya stadion ya buat olahraga, buat bola gitu loh. Nah, JIS ini apa iya? Hanya buat bola? Jadi sebenarnya kalau peruntukan awalnya dari perencanaannya itu, dia memang stadion multi purpose. Multi purpose, Jadi, artinya bisa untuk kegiatan sport dan non sport. Ini seperti stadium-stadium modern di semua negara kan. Iya. Wembley dibikin baru pun Ya, juga buat begitu multi juga purpose. National Stadium National Stadium juga termasuk Emirates Stadium juga. Jadi memang buat multi purpose yang bisa mencakup semua kegiatan, termasuk kegiatan komunitas atau ruang kreatif. Jadi memang didesain sedemikian rupa sehingga menjadikan itu sebuah wadah untuk kegiatan sport dan non sport. Gitu. repot berarti dia ya. Banyak yang mesti diurus, banyak kepentingan, banyak pihak. Pening dia. Sebenarnya enggak lah, Mbak Sinta menyenangkan karena memang tujuan dibangun kan untuk seperti itu. Walaupun cerita dulu lah Mbak gitu, JIS itu saat per hari ini gimana gitu kan, kalau kita dengar cerita-cerita bahwa aksesnya susah, ya promotor-promotor mungkin juga bisa cerita juga, berbagi cerita pengalaman sama ini di JIS atau segala macam gitu. Dengan apa yang sudah dilakukan selama Mbak di JIS itu kan, ya kita lihat kok sekarang dari yang awalnya dulu pertama saya dengar, wah macetnya setengah mati, loh sekarang kok kayaknya hampir setiap minggu ada Korea manggung ya Mas Dino ya, kira-kira begitu kan. Itu gimana tuh Mbak? Dari cerita boleh, dari yang dulu sampai sekarang perubahannya apa yang biar teman-teman juga tahu gitu kenapa JIS tuh sekarang jauh lebih nyaman sih gitu. Jadi sebenarnya si
di Jakarta International Stadium ini sendiri sebenarnya memang prioritas utama masih sepak bola. Tapi karena untuk memenuhi dengan konsep desainnya adalah multi purpose atau multi event stadion, jadi kami memang membuka peluang untuk siapapun juga untuk bisa bermain dalam tanda kutip main di JIS gitu. Jadi untuk itu memang kami berusaha terus untuk memperbaiki fasilitas karena tugasnya memang kita harus menjaga fasilitas ini supaya siapa yang datang ini merasa aman, nyaman dan aman, terjagalah semuanya. Jadi kami, saya nih dari manajemen berusaha untuk memenuhi kebutuhan itu. Semua yang datang, contoh siapapun yang datang sini merasa nyaman dulu aja gitu. Nyaman dan aman dan terjaga. Nah untuk dari makin hari kan kita terus berproses ya. Pelan-pelan, saya sih merasa sangat pelan tapi saya yakin pasti itu semuanya jalan gitu. Memang makin ke hari kita selalu mempelajari. Setiap hari adalah bagi saya dan tim itu adalah tantangan. Setiap hari adalah pelajaran. Saya selalu bilang sama teman-teman di JIS, jangan selalu melihat bahwa ini adalah kendala. Enggak, ini adalah tantangan kita yang harus kita pelan-pelan bisa selesaikan. Contoh akses. Akses ini juga dari dulu mungkin kalau sempat rame soal konser Dewa, orang susah pulang, gitu kan, jalan berapa kilo. Memang itu menjadi tantangan terbesar. Kami menganggap itu adalah sebuah tantangan yang harus kita urai satu persatu. Pelan-pelan kami akhirnya bekerja sama dengan teman-teman promotor, gimana caranya untuk mengurai kemacetan. Beberapa kali akhirnya selalu ada stressing nih, 3 jam setelah acara konser, indikasi kita di depan itu harus clear. Beberapa konser kita udah coba nih, hari pertama masih 3 jam, hari kedua 2 jam, hari ketiga udah 1 jam. Ternyata kan berarti itu bentuk kita berkomunikasi dengan segala macam stakeholder yang ada, termasuk Dishub, termasuk Pemprov yang mendukung kita, bahwa ini adalah hal-hal yang harus kita sama-sama urai bersama-sama dengan promotor juga, bahwa ini menjadi pelajaran penting. Contoh kantong parkir nggak ada. Kami juga, di sini kan under Jakpro itu BUMD dan kita pasti bersinergi dengan BUMD, ada Ancol. Akhirnya kami bersinergi dengan Ancol. Akhirnya kantong parkir yang kita manfaatkan paling dekat dengan JIS adalah Ancol. Nah ini udah kita juga manfaatkan. Jadi isu itu pelan-pelan kita mungkin proses. Orang-orang kan biasanya melihat kalau sekarang kan makan mie juga instan, makan cabai langsung pedes. Nah, kalau kita tuh coba mengedukasi masyarakat bahwa kalau dalam mengelola sebuah kawasan atau aset yang dimiliki siapapun juga, proses itu yang harus kita sama-sama pahami bahwa kami berproses. Jadi semua itu kami lakukan secara pelan-pelan tapi pasti. Kantong parkir sudah ada solusinya. Sekarang Pantai Karnaval terbuka untuk segala macam event yang ada di JIS. Kami udah berkolaborasi. Jadi kalau kantong parkir di situ, masalah transportasi tenang, kita udah berkolaborasi juga dengan Transjakarta. Transjakarta sangat membuka peluang kolaborasi. Bahkan di beberapa event itu, event kita didukung penuh oleh Transjakarta. Jadi kayak mungkin kalau event konsernya panjang, kami meminta mereka itu menyediakan shuttle. Shuttle juga bisa bekerja sama dengan promotor. Titik-titik parkir itu mereka provide shuttle. Untuk trayek, mereka nambahin trayek, menambah operational hour. Bahkan di depan JIS itu kan udah terminalnya ada di depan depan JIS. Terminalnya di depan JIS. Bang Alov belum main ke. Belum masuk. Iya, jadi intinya sebenarnya sekarang tuh kami berproses. Nanti ke depan akan ada KRL yang kebuka gitu. Nanti akan ada juga JPO yang sekarang yang menjadi bagian daripada pembangunan JIS itu bekerja sama dengan beberapa stakeholder bahwa nanti akan ada JPO yang menyambung langsung pintunya langsung ke Pantai Karnaval. Oh, langsung ke Ancol. Iya, jadi masyarakat itu udah tidak lagi ada isu terkait dengan parkir. Lu mau parkir di mana? Ada Ancol nih. Lu mau naik kendaraan umum, nanti akan ada KRL. Nanti akan ada Transjakarta, itu bisa kita sangat optimalkan karena mereka sangat mendukung kita. Jadi pelan-pelan itu masalah akses kami perbaiki, masalah fasilitas terus juga kita. Jadi penugasan Jakpro dari Gubernur Pramono Anung yang terkait JIS itu apa ini, Mbak? Arahan dari Pak Mas Pram, Pak Gub, memang kita harus mengutamakan sepak bola, tapi tidak mengindahkan karena ini kan multi purpose. Jadi mau nggak mau ini dua-duanya harus jalan.
sesuai dengan desainnya. Di sini adalah stadion multipurpose, multifungsi, ya itu harus benar-benar terjadi. Dan senangnya sih karena posisi sekarang ini apapun yang kami lakukan ini dapat dukungan penuh. Dan memang arahannya sesuai, jadi kita tegak lurus lah dengan apa statement dari Gubernur DKI Jakarta. Mbak, JIS ini kan masih dalam proses menuju sempurna. Bagaimana sih prosesnya, jalannya untuk membuat ini jauh lebih baik dari yang sekarang? Kita tuh mendapatkan banyak sekali kayak kemudahan. Memang ada janji dari Pak Pram juga bahwa JIS ini harus hidup. Jadi bagaimana caranya hidup? Semua infrastruktur yang mendukung semua kegiatan JIS ini harus dibenahi dulu. Makanya sekarang tuh Pak Gub ini sangat-sangat gencar untuk memperbaiki seluruh akses yang menjadi selama ini menjadi kayak bottleneck-nya di JIS. Salah satunya adalah accessibility-nya kan. Nah akhirnya Pak Gub ini kemarin juga sudah kayak memberikan statement khusus dan perhatian khusus gimana caranya supaya masyarakat bisa masuk ke JIS tanpa ada masalah. Lahan parkir dibangunkanlah, jembatan penyeberangan orang yang menghubungkan antara JIS dengan Ancol. Kita juga harus membuka accessibility-nya dari KRL. Nanti akan ada tuh stasiun khusus. Jadi dari Ancol langsung turun ke pintunya namanya Jakarta International Stadium. Jadi kita memang sangat dimudahkan sih dengan adanya dukungan penuh, apalagi sekarang karena tujuannya adalah supaya aksesnya JIS ini terbuka, JIS ini memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat, dan didukung penuh sama Gubernur DKI Jakarta, ya akhirnya semua pelan-pelan berharapnya sih dalam waktu dekat hal-hal ini udah menjadi terurai sehingga semua masyarakat bisa mengakses JIS lebih mudah gitu. Nah, dan Bang Alof, ada bocoran satu nih. Apa tuh? Benar nggak nih Mbak? Katanya juga sebenarnya mau ada LRT yang sekarang sudah sampai Kelapa Gading dan itu LRT itu kan mau diteruskan sampai ke Bandara Soekarno-Hatta. Itu benar nggak itu? Walaupun sekarang belum dibangun nih ya. Belum, tapi kalau di Future Development kebetulan LRT itu kan beda entitas sama kita. Ya. Tapi dari Future Development yang dikelola sama Pemprov, karena kami semua di bawah Pemprov, itu memang ada rencana untuk trayek itu LRT yang akan sampai PIK 2 sampai bandara. Kemudian akan mampir juga di JIS dan Ancol. Tapi itu kan masih future development ya. Jadi kalau mau nonton konser lain kali, nggak usah ke Singapura, turun Soekarno-Hatta, naik LRT. Nah, itu kita mau nanya nih sama Mas Makanya Dino kita nih. mau tanya nih tuh, Mas Dino gimana tuh promotor-promotor? Kan kalau sekarang ini ya, bikin konser di Singapura, kan nontonnya dari Indonesia. Iya. Devisa kita ke sana, spendingnya di sana, belanja-belanja di sana, kita dapat apa? Dan pada kita yakin promotor-promotor kita mampu ya ngadain di Indonesia ya gitu kan. Nah sekarang kita mau tahu nih promotornya, melihat JIS, pertanyaan saya sih enteng aja, bisa nggak sih kita menyaingi bahkan mengalahkan Singapura? Ya. Waduh berat ya pertanyaan. Nggak, Ayo ngobrol. saya overview dulu ya Mas ya. Jadi kalau promoter itu kan bisnis yang multi sektor. Jadi di situ ada B2C, udah pasti kita ke penonton. B2B ke sponsorship. B2G ke stakeholder. Nah di sini posisinya ada di B2B dan B2G. Karena kalau secara background setahu saya dari mulai pembangunan saya udah diundang, kasih tahu visionnya, which is ada harapan. Karena menurut saya itu kalau kita lihat sejarahnya stadium show untuk international concert itu sebelum pandemi itu masih jarang. Apa zaman lu di Purple? Keinget lah pokoknya stadium show deh. Di Purple, Metallica, Guns N' Roses kan, Bon Jovi, kayak hitung lah. Karena setahun paling 2 tahun sekali dan jarang sekali. Karena kalau bicara artis tier 1 itu memang pasti mereka standarnya stadium show which is di atas 40.000. Which is saat itu cuma ada di GBK kan. Jadi saat JIS itu dibangun, saya di-share sama waktu itu sama PIC dari JIS bahwa ini visionnya ke multi-purpose venue lah gitu. Sampai bisa buka tutup, wah itu bagus lah intinya gitu kan. Wah ada harapan di situ kan. Tapi ternyata kan itu semua proses. Saat itu jadi ternyata itu memang kan visionnya juga nggak cuma vision bangun gedung, tapi bangun infrastruktur ya kan, bangun akses dan lain-lain. Jadi tadi saya bilang kalau bicara hope-nya besar karena dengan ada JIS pasti kita punya opsi untuk membuat tier 1 artis di Indonesia gitu, khususnya Jakarta gitu yang di atas 50.000 orang. Tapi dari sisi lain
challenge-nya di era digital ini semua respons itu sangat cepat gitu kan. Opini kita kan judge by opinion sekarang kan gitu. Kita menilai sesuatu kan by opini sekarang kan. Bukan benar atau salah lagi. Netizen lah berpikir Viral itu ya itu yang benar ya kan gitu. Jadi itu tantangannya karena saya lihat secara infrastruktur juga masih sangat challenging karena kebetulan saya pernah di trial untuk jadi konsultan salah satu konser di situ tahun 2023. Itu kayak akses itu sangat luar biasa karena dia nggak ada pedestrian di situ kan. Untuk turun orang naik Gojek, manggil Gojek itu benar-benar ya beresiko dengan iya gitu. Itu 2023 ya? Iya, itu kalau kita baca orang internasional dari situ kita kayak kedatang ke hutan tuh, Bos. Iyalah, kondisi nggak ada gitu-gitu. Ya kan stadionnya bagus. Tapi menuju ke situ kayak makanya kan jokesnya satu-satunya stadion yang hidden gems ya, Jis. Bener-bener hidden gem. Iya. Masuk kampung dulu, wajas ada stadion di situ ya. Nah, tapi stadion hidden gems di dunia tuh ya, Jis. Mungkin selain Arsenal kali ya. Selain Arsenal juga gitu juga, masuk gang juga. Nah, sebagai promotor kan udah pernah melaksanakan kegiatan di JIS ya. Apa sih evaluasi atau penilaian terhadap apa yang sekarang dimiliki oleh JIS pada saat itu dan improvementnya sampai sekarang? Sampai hari ini, betul. Iya kalau ini pengalaman saya aja ya, saya kan nggak bisa menilai sesuatu dari POV dari pihak lain. Kalau saya kan udah nyobain yang 2023. 2023 itu masalah sirkulasi udara itu menurut saya juga challenging. Karena di situ ini pengetahuan saya, correct me if I'm wrong. Jadi kalau GBK itu kan konsepnya kebuka kan. Terbuka. Kalau di situ kan standar Europe gitu, musim dingin. Karena dia mungkin ya karena saya ngobrol juga kenapa sih bentuknya kayak mangkok gitu kan. Jadi ada gulungan di dalam gitu kan. Panasnya luar biasa. Saat itu 2023 ya gitu. Jadi wah itu panas banget gitu. Buat dibuka apalagi ditutup gitu. Tapi ternyata diimprove pada saat Dewa makanya sempat kalau nggak salah informasinya sempat dipending karena mereka pengen membuat sirkulasi udara. Jadi gulungannya jadi pas Dewa juga akhirnya solutif lah, akhirnya jadi tidak pengap. Jadi itu maksudnya perkembangan dari sisi JIS itu sendiri ya. Ya sampai saat ini sih kalau saya lihat kemarin ada beberapa event standar internasional tier 1 berlangsung aman, sukses ya harusnya secara stadiumnya udah standarnya udah oke. Tinggal bicara polisinya aja bos sekarang bos ya kan. Karena kita ini promotor itu satu-satunya yang paling pertama itu adalah confirmation. Confirmation itu nggak cuma baca artis doang ya, ke segala sektor. Ke perizinannya, ke venue-nya, ya kan, ke production-nya. Jadi makanya kalau tier 1 itu kan mereka survei dulu, mereka buat visibility studies dulu, ya kan. Ini adalah artis satu luar saya nggak bisa sebutin siapa, dia udah datang ke Indonesia, udah cek semua nggak lolos tuh, ya kan. Ada banyak kayak gitu juga. Jadi kalau sampai lolos itu memang berarti secara quality emang udah internasional. Nah masalahnya pas udah kita okein, ya kita nggak bisa mundur kan? Saat kita mundur, satu dampaknya sangat luar biasa ke manajemen artisnya, ke konsumen gitu kan, ke tadi B2B, ke brand gitu. Jadi mungkin menurut saya sekarang ini yang harus sisi kita ya sebagai industri promotor yaitu harapannya ya confirmation gitu. Jadi bener gak nih stadion sih bisa sih buat kita gitu loh. Atau kita jadi secondary gitu. Nah bahaya kalau kita jadi secondary gitu kan. Bahayanya? Bahayanya? Ya bahaya kalau kita udah confirm tiba-tiba, ini ada yang lebih penting nih. Ini misalnya ternyata buat Papua atau acara kenegaraan atau apa, lo geser, puslah kita, selesai tuh barang, ya kan? Hancur di B2C, hancur di B2B, di B2G pun jadi nanti kondisinya jadi kurang kondusif kan. Itulah pentingnya berarti ya schedule ya. Ya lebih banget tadi basicnya semua tuh konfirmasi lah, planning dan confirmation. Kalau emang semua udah terkonfirmasi, ya kita nggak mungkin masuk dong dari pihak stadion juga nggak bisa gitu. Kayak GBK sekarang nih dibilang nggak bisa all the way, nggak bisa udah. Kita juga nggak ngayal-ngayal buat acara di situ gitu, ya kan? Selama emang ada statement utamain PSSI karena kemarin kan ada Piala Dunia kan, ya udah selama sepanjang tahun itu ya kita para user nggak ada pemikiran pun di situ nggak ada gitu. Ya udah kita tahu emang itu prioritasnya buat sepak bola. Gitu. Oke, seiring berjalannya waktu nih, kalau kita boleh kasih raportnya, Mbak Sinta ya. Berapa nilainya? Wah susah mas, nggak objektif. Nggak pakai intinya kalau secara stadium quality ya, secara infrastruktur itu sebenarnya quality ya kita bicara ring satu nih ya. Ring satu ya. Ring satu sih menurut saya
Kalau di GBK kan memang stadion lama kan, Ya. diperbarui pada saat Asian Games. Kalau ini kan memang stadion baru yang di-develop 5 tahun terakhir lah gitu bahasanya. Which is yaitu satu emang gak ada pilihan, kedua memang kualitasnya saya akuin kan saya kan ke backstage-nya, ke facilities-nya emang standarnya udah Oke, internasional. jadi kalau saya boleh bikin singkat, kalau di ring 1 nih dari akustik, technical, semua itu nggak masalah ya. Nggak masalah. Nggak masalah. Stadion udah kok aku kekinian lah gitu. Jadi kita, buktinya kalau saya bicara objektif, buktinya artis Korea yang sangat detail gitu kan, sangat detail, sangat Ya. itu bisa Betul. approve. Patokannya itu aja bukan saya ya. Kalau saya kan bisa jadi subjektif. Tapi kalau artis Korea berapa kali manggung di situ yang dia memang tier 1, standarnya udah internasional, harusnya udah lolos. Ya saya dengar juga sebenarnya Mbak bener nggak nih Mbak bahwa sebenarnya artis tier 1 dunia banyak yang sebenarnya antri mau di JIS gitu kan sebenarnya kan. Itu seksi sekali sekarang JIS ini Mbak gitu. Iya. Bisa ceritain nggak Mbak gitu Mbak? Sedikit, Mbak? Ya sebenarnya memang kalau melihat standarnya, standar ini yang terlalu tinggi ya. Jadi itu yang agak menjadi tantangan buat kami itu untuk menjaganya supaya tetap berada di standar itu. Dan memang peruntukannya memang stadium konser. Kalau memang kita bicara konser gitu. Bahkan mimpi saya memang membuat JIS ini bisa bukan cuma stadium konser berskala dunia, bahkan sepak bola dunia pun juga main di situ gitu. Jadi kalau facility memang beberapa kami lagi-lagi proses. Memang salah satu yang menjadi challenging itu adalah akses kan itu di luar dari kawasan. Tapi kalau di dalam itu tadi udah disebutin sama Mas Dino bahwa fresh air itu penting banget. Kalau di National Stadium mereka memang punya sirkulasi udara yang sudah dipikirkan. Artinya kalau kita duduk di bawah kaki kita tuh ada angin-angin semriwing. Ternyata pas saya cek itu bukan AC, tapi itu adalah air dingin yang diambil dari, kalau pernah kedatang National Stadium, di depan National Stadium itu ada danau. Danaunya itu dia bikin dingin airnya, uapnya itulah yang dibuang dan itu sirkulasi udah dia bikin sedemikian rupa. Nah kalau di JIS itu memang waktu itu challenging. Yang paling utama adalah sirkulasi udara dan akhirnya problem solve. Kita sudah punya ada sirkulasi udara, kita namakan fresh air. Fresh air itu jadi angin kita ambil air udara dari luar masuk ke dalam. Udara dari dalam itu kan keluarnya dari suhu tubuh kita sama alat-alat itu dibuang lagi. Jadi ada ex-house, ada in-house-nya juga. Jadi udara itu terus berputar sehingga bukan sejuk ya, tapi paling tidak panas. Sirkulate udaranya. Jadi memang dan beberapa artis Korea yang sudah datang juga saya cukup senang melihat mereka tidak ada komplain apapun terkait facility yang di dalam JIS. Jadi mereka lebih rata-rata promotor yang datang itu ya selalu akses. Nah ini yang saat ini kita berkolaborasi dan melakukan komunikasi dengan seluruh stakeholdernya JIS untuk didukung sehingga namanya sesuai dengan fasilitas dan aksesnya. Namanya kan Jakarta International Stadium. Mestinya fasilitinya sudah internasional, aksesnya pun juga harusnya berstandar internasional. Itu sih. Oke, berarti kan secara facility ya, nilainya biru ya. Meskipun tidak disebut berapa angkanya, tapi biru. Artinya begini, kita tadi bicara tentang show ya, kan ada akustik, ada visual, ya kan? Itu yang diinginkan menjadi experience bagi pengunjung. Itu no issue sampai sekarang. So far kalau konser stadium customer experience itu bagus. Terus secara technical juga tidak ada keluhan yang berarti. Pasti ada lah, setiap konser tuh pasti ada tantangan. Ada aja kok begini. Tapi itu tidak ada yang signifikan. Itu menjadi ruang kita untuk belajar. Kayaknya kalau di dalam fasilitas itu tidak terlalu menjadi isu besar. Nah sekarang kembalilah tadi Mas Dino bilang, aduh kalau kami jadi secondary repot nih. Karena banyak stakeholder yang harus di manage kan. Tetapi namanya JIS itu kan sudah diibaratkan sebagai home base-nya Persija. Sehingga di dalam bayangan orang, Persija mestinya dapat prioritas dong. Kalau ada apa-apa, Persija dong didahulukan. Nah ini gimana caranya Mbak Sinta ini ngatur ya. Baik yang sudah terjadwal dengan panjang, konfirmasi ke berbagai pihak. Tapi kita juga punya kewajiban.
bagaimana melayani Persija yang notabene ikonnya orang Jakarta juga nih. Gimana tuh? Itu sebenarnya sebuah langkah strategis sih bagi Jakpro dan juga yang dilakukan sama pemerintah supaya JIS ini aktif dimanfaatkan oleh salah satu klub. Jadi memang untuk menghidupkan JIS ini. Jadi JIS ini kan sebenarnya orang cuma selalu yang perlu di underline. Orang cuma melihat JIS pada saat ada kegiatan. Tapi JIS ini hidup, ada dan nggak ada kegiatan. Kami tetap harus berusaha menjaga semuanya ada dan nggak ada kegiatan. Begitu nggak ada kegiatan, orang tidak ada yang melihat JIS. Tapi begitu ada kegiatan, orang baru melihat ke JIS. Nah, dengan adanya Persija, dengan menjadikan JIS sebagai home base, JIS itu menjadi home base Persija, sebenarnya akhirnya orang sering melihat. Tapi sebenarnya sesuai dengan fungsinya, JIS ini memang diperuntukkan untuk multi purpose. Tapi memang prioritas adalah sepak bola. Itulah yang kami rasa saat ini yang lagi dibangun sama seluruh stakeholder adalah komunikasi yang lebih intens lagi. Karena kami juga tidak bisa mengindahkan yang namanya kegiatan non-sport. Apalagi yang berskala internasional. Tadi saya bilang bahwa JIS ini hidup. Ada dan nggak ada kegiatan. Kami membutuhkan kolaborasi dengan promotor supaya membuat kehidupan di JIS itu menjadi lebih fleksibel. Jadi stadion itu marwahnya tetap hidup gitu. Kegiatan dari promotor inilah yang sering menghidupi kita lebih, nafas kita bisa lebih panjang. Karena operational cost itu sangat tinggi. Kalau tanpa kegiatan, operational cost itu tetap jalan. Ada kegiatan, operational cost itu semakin kencang. Jadi kami butuh memang kolaborasi antara sport dan non-sport. Dan alhamdulillah teman-teman dari promotor ini sebenarnya sangat bisa berkomunikasi dengan kita. Tugas saya adalah bagaimana menciptakan kalender of event, penjadwalan yang sekiranya menurut kami mungkin menurut orang mata orang pasti tidak ideal, tapi menurut kami inilah yang semaksimal mungkin yang kami bisa lakukan. Jadi kami mencoba bagaimana cara membentuk sebuah calendar of event yang sebenarnya dari promotor tuh udah datang duluan. Promotor itu pasti selalu datang duluan, setahun sebelum, 2 tahun sebelum, bahkan kalau mau diomongin sekarang itu udah ada LOI yang masuk untuk tahun 2027 dan 2028. Artinya mereka tuh udah sangat well plan. Nah, inilah yang kami coba berusaha bagaimana caranya membuat kalender kegiatan yang paling tidak bisa mensupport dua-duanya nih. Tetap prioritas kita selalu sepak bola, apalagi ada Persija. Tetap prioritas itu, tapi yang ini tidak bisa kita lupakan karena ini bagian daripada kita juga gitu. Mas Dino, ini kan saya dengar memang mungkin tour, kalau ada tour tier 1 atau misalnya anggaplah band-band besar, anggap misalnya kemarin ada Taylor Swift atau mungkin kalau mereka mau tour kan di 2027 itu sudah penjadwalannya kan dari sekarang gitu kan, bahwa kita nggak bisa kapan aja manggil dia kan gitu. Mungkin kalau pas dia lewat Asia gitu, mulai dari mana. Dan itu gimana sih kalau promotor tuh mengatur itu supaya bisa jauh-jauh hari kan udah harus siapin gitu kan. Memang seperti itu. Supaya kita membandingkan dengan Singapura lah. Kenapa kok Taylor Swift nggak mau ke Indonesia dan di Singapura bisa sampai 7 hari. Atau misalnya Coldplay kita kebagian 1 hari, di Singapura sampai puluhan hari kalau nggak salah ya, 12 hari atau 10 hari gitu. Itu gimana sih maksudnya? Ya jadi kalau prosesnya Mas, kalau tier 1 itu tidak semudah kita meng-hire artis lokal gitu, tinggal telepon manajer, ngasih jadwal, terus mereka manggung, enggak. Jadi kalau tier 1 itu kita itu semua tuh dibidik Mas. Jadi mereka buka nih tour, ya kan, Asia, Indonesia gitu dibuka nih, di open tuh. Jadi kita pun di APMI, biarpun kita satu asosiasi, ada juga mereka bidding gitu. Nah untuk bidding itu kan mereka harus jelasin venue-nya di mana, kapasitas berapa, terus dengan kapasitas harga tiketnya berapa. Jadi mereka tuh ngitung bisnisnya. Itu mereka tuh kayak jadi bukan sederhana kita bayar artis manggung, enggak. Jadi karena mereka kan under sebuah agent atau under sebuah international promoter. Live Nation itu promotor kan. Yang bawa kemarin Coldplay dan lain-lain itu kan Live Nation, bukan agentnya gitu ya. Mereka ngitung bisnisnya. Nah, mereka yang mengkurasi, memastikan bahwa standarnya udah standar
turnya mereka, tur artis tersebut gitu. Jadi kita pun sebelum memastikan aja kita harus mengajukan pakai stadion apa, ya kan? Karena mereka misalnya stadium show maunya gitu kan, kita pasti harus mengajukan kan. Ya. Opsinya apa? Opsinya di Indonesia cuma 2, kalau kan mereka biasanya mau di sentral, Iya, dia nggak mau di suburb, nggak mau. Ya. Kan kita stadion juga banyak sebenarnya kan. Iya. Dia mau pilihannya berarti kan kalau nggak GBK, JIS. JIS. Udah 2 itu tuh. GBK lupakan karena tidak ada kepastian. Tadi harapannya ada di JIS kan. Nah JIS ya kita harus masukin kan. Misalnya sih kita ambil contoh kita masukin ke JIS. Nah saat JIS itu kan harus ada konfirmasi di pihak JIS juga nih. Oke, ini tempat di tanggal segini 2 tahun lagi 2027. Available tanggal emang kosong kan, belum ada schedule dong pasti kan. Oke, promotor ngajuin nih ya kan. JIS mereka datang ke sini ngecek. Itu biasanya ya, ini pengalaman saya dulu bawa Justin Bieber kayak gitu juga dicek. Cek itunya, venue-nya semua. Oh ini emang sesuai gitu kan. Oke. Proses tuh nggak gampang gitu sampai deal. Baru bisa announce gitu. Makanya saat itu announce ternyata itu 2 tahun lagi. Wah schedule-nya pas nggak bisa nih diambil yang lebih prioritas. Matilah tuh promotornya. Tapi ya Bang Alof, kalau jadi kebayang Mbak Sinta dan Mas Dino ini pusingnya seperti apa? Ya orang PSSI aja mungkin buat tahun depan aja jadwal belum ada gitu kan. Ya Persija apakah akan tetap di Liga 1 dan Liga apa aja belum ada, gimana gitu kan gitu. Untuk mensiasatinya itu kan. Ya, Aduh, kita bisa kebayang kan itu kan. Ya memang kan kebayang ya Mbak Sinta ini kan sebagai pengelola, bukan pengelola infrastruktur saja. Tapi pengelola kegiatan pengelola event, iya, gimana mengatur dari berbagai pihak sesuai dengan fungsinya multipurpose. Iya. Nah semua pihak ini kan juga sebenarnya harusnya berkontribusi dong, Iya. minimal jadwal supaya kita bisa atur-atur, entah konsernya yang dimundurin atau sepak bolanya atau olahraga yang lain yang diatur gitu. Nah itu kan baru namanya harmonis tuh kayak gitu. Iya. Nah ini kan masih kita punya kendala di situ. Ya sebenarnya kan juga kita bilang ya kita suka sepak bola gitu kan, tapi di satu sisi juga sebenarnya seperti kegiatan-kegiatan event seperti itu kan juga menghasilkan pendapatan buat masyarakat sekitar, Pemda, dan itu yang sangat luar biasa gitu kan, bahwa sebenarnya dua-duanya ini kan harus diakomodir kan, bahwa penggemar bola bisa tetap menikmati Persija di stadion yang megah gitu, tapi juga event-event ini yang bisa dirasakan promotor, teman-teman, dan saya dengar juga pajak-pajaknya itu juga luar biasa ya kalau event-event seperti itu ya. Tadi kita makanya bisnis kita itu bukan sekedar bisnis entertainment sih Mas. Bisnis itu bisnis ekosistem. Jadi benar-benar direct economic impact. Saat event terlaksana kan semua secara financial dapetin dampaknya. Tadi itu dari sisi consumer, dari sisi sponsorship, media, venue, SDM, termasuk UMKM, tadi cerita tukang pajak. ketoprak, katanya gimana tadi cerita tukang ketoprak? Iya, kalau di Senayan itu kan ada pusat ketoprak gitu ya. Iya. Jadi kalau nggak ada event, range-nya dia more or less 1 juta. Sekali event itu bisa 17 kali lipat. Oh, iya? Wow. Iya. Dan Lu bayangin nggak dampak dari sebuah event gitu. Dan saya juga dengar event di JIS itu Bruno Mars 3 hari juga saya dengar pemasukan buat pendapatan daerahnya itu juga. Kita hitung Gojeknya aja tuh. Yang biasa Gojek cuman berapa ribu bisa 75.000, 100.000 coba set bolak-balik berapa meter doang gitu kan. Tapi uji nggak apa-apa. Itu memang kan sebuah event itu memang memberikan dampak ekonomi secara langsung. Dan sebenarnya memang mungkin tujuan pemerintah dan yang menugaskan Jakpro untuk membangun stadion segini megah pun kan karena memang untuk seperti ini kan. Jadi kelangsungan ekonomi itu berdampak untuk satu kegiatan kan. Soalnya kalau ya yang saya tahu nih ya di semua negara bangun stadion besar itu ya kalau mau hitung-hitungan misal sebagai itu investasi ya susah pulang Bang Alof gitu kan. Iya itu seperti itu. Mbak, tapi sebenarnya kendalanya apa sih yang misalnya kalau ada konser itu gitu kan, kalau saya dengar di beberapa tempat kan akhirnya kita bicara rumput ya selalu yang dikeluhkan karena rumput itu kan yang paling susah dan diinjek-injek ya. Kita tahu lah bukan di JIS saja tapi di semua stadion orang kita main bola di mana aja kalau setiap hari lapangan dipakai itu rumputnya mati Bang Alof. Makanya kadang-kadang depan kiper itu kan tiba-tiba cuma tanah doang atau kalau kita main tarkam aja itu tiba-tiba udah seminggu dipakai. Ya terakhir final tuh udah di atas tanah aja udah nggak ada rumputnya dah. Itu gimana JIS untuk menjaga kelangsungan rumputnya itu? Ya, Karena juga selain memenuhi standar internasional kan FIFA. Iya FIFA, rumputnya JIS standar FIFA Bang Alof.
Itu sebenarnya sih bagi saya emang tantangan yang luar biasa. Ya perlu diingat bahwa rumput itu makhluk hidup. Jadi yang kadang-kadang yang perlu saya berusaha kayak saya aja harus selalu berusaha meyakini diri saya bahwa ini barang, bukan barang mati yang gue perintah angkat gelas, telan ininya, bukan barang gitu. Kayak lampu matiin, hidupin, karpet pindahin, kursi pindahin, taruh gitu. Dia tuh makhluk hidup yang kita nggak bisa komunikasi loh sama si rumput ini. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman di JIS, saya pribadi men-treat mereka itu seperti anak saya. Pagi-pagi tuh saya pasti datang tuh. Kalau kata bapak saya nih, apa-apa lu sholawatin aja dulu. Aku keliling-keliling tuh, bacain Al-Fatihah, sholawatin aja, tumbuh ya. Kayak kalau bisa saya bilang itu, tumbuh ya yang sehat ya. Jadi memang special treatment. Tapi secara profesional pun kami juga memiliki tim yang sangat memiliki jam terbang dan semuanya bisa terukur lah apa yang mereka lakukan gitu. Jadi kami berusaha semaksimal mungkin menjaga marwah dari stadion itu kan memang marwahnya ada di rumput. Dan kami berusaha terus bagaimana caranya supaya rumput ini tetap bukan cuma hidup Pak. Jadi ada dua, hidup dan playable, safety dan playable. Safety dan playable inilah yang sangat susah. Karena beberapa kali Persija datang hidup bagus hijau tapi tidak playable. Mereka kan memang ada semua klub PSSI ataupun klub datang pasti yang dicek adalah safety and playable. Jadi mereka ada tim verifikasi sendiri, itu yang kami selalu jaga. Untuk Digi sendiri memang lebih banyak lagi challenging-nya karena kita memiliki fasilitas yang cuma dimiliki oleh JIS di seluruh Asia. Kita cuma 2, National Stadium dan juga JIS adalah atap buka tutup. Oh iya. Di seluruh Asia cuma 2 stadion, di seluruh Indonesia cuma punya JIS. Atap buka tutup. Atap buka tutup inilah menjadi sebuah kebanggaan dan juga menjadi sebuah tantangan yang paling besar buat kami manajemen JIS untuk ngurus rumput khususnya. Karena akhirnya kayak tadi udara itu kan terputar di situ. Tapi ternyata kan si rumput ini juga butuh udara, butuh matahari, butuh air. Nah dengan atap buka tutup itulah yang menjadi challenging karena matahari tidak langsung semerta-merta langsung masuk ke situ. Terus udara juga tidak sepenuhnya. Nah makanya kita punya grow light. Memang grow light yang kami miliki itu sekarang kita miliki 8. Cuma tidak cukup. Karena kita tidak bisa menggantikan posisi matahari yang di atas. Aku selalu bilang kalau kita bisa beli matahari, gimana caranya? Pertama, apakah kita bisa? Yang kedua, apakah kita mampu? Mampu itu kan ada 2. Mampu taruh di mana dan mampu membelinya. Nah, grow light ini tidak bisa menggantikan. Jadi memang itu sangat challenging. Nah, sekarang itu kita sangat berusaha secara optimal dengan memiliki aset yang kita punya. Bagaimana cara merawatnya. Fresh air yang semula ditujukan untuk penonton datang, kami pun nyalakan setiap hari sekarang untuk si rumput ini. Wah biaya itu. Pasti. Grow light pun sekali colok biaya. Kami punya 8. Jadi aku harus sebijaksana mungkin bagaimana mentreatment rumput ini, tapi juga sebijaksana mungkin mengelola anggaran operasional. Yang operasional ini tentunya karena kita adalah aset penugasan, di mana tugas kami adalah menjaga aset itu, dan pemerintah tidak boleh lagi memberikan kontribusi apapun. Jadi sebijaksana mungkin untuk memanfaatkan uang yang kita punya, anggaran yang kita punya untuk bagaimana menjaga aset ini. Terus mengatasi rumputnya saat ini gimana? Kalau sekarang ya dirawat. Saya dengar sekarang JIS itu juga punya nursery untuk rumput-rumput itu? Future development-nya yes, kami memiliki rencana ke depan, memiliki nursery, di mana nursery ini sebenarnya tugasnya adalah sebuah tempat di mana untuk menumbuhkan, mulai dari pembibitan sampai penumbuhan, sampai membuat rumput itu seger, sehat, playable dan segala macam. Itu di nursery. Jadi pada saat di lapangan dia sudah siap
udah playable, sudah siap untuk Jadi dipakai. kapan aja mau dipasang dan main itu bisa berarti kalau ditaruh di nursery. Kalau nursery itu sudah jadi, ya itu. Jadi kalau tujuan sekarang belum ada nursery, kita. Ya, rumput di lapangan aja. iya. Lalu nanti kalau ada konser, diinjek-injek. Sebenarnya sih kami punya nursery sementara. Oh, oke. Nursery sementara itu yang selama ini kami in dan out. Tapi saya tadi bilang juga rumput itu ada masa hidupnya Iya. seperti kita, ada waktu wafatnya. Nah, waktu wafatnya itu yang kita sangat jaga jangan sampai dia wafat dalam waktu yang kita butuhkan. Itu berarti kalau saya nggak salah kayak misal di Santiago Bernabeu itu kan juga mereka punya nursery yang sampai 8 lapis ke bawah. Dan ini JIS akan bikin di luar yang sebenarnya jadi akan dirawat itu rumput-rumput seperti dalam arti itu pasti nggak cuma satu, mungkin cuma nggak 1 lapan, mungkin ada 2, 3 karena di Bernabeu itu sampai 8 lapis kan. Rencana kami begitu kalau di kedepannya kita memiliki nursery tentunya bukan cuma 1 lapangan. Berkaca dari National Stadium, mereka itu saat ini punya 4 nursery. 4 nursery berarti dia memiliki tempat pembibitan ada 4 lapangan seukuran dengan lapangan utama. Dia mau bikin lagi 6 nursery. Jadi dia rencananya si National Stadium itu akan bikin 10 nursery. Kita juga mau mengadaptasi, rencana kami akan mengadaptasi hal itu, memiliki nursery yang mungkin bukan cuma 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Jadi yang nantinya pasti akan kita lebih fleksibel lagi mengatur jadwal. Jadi bola dan sepak bola dan konser ini akan bisa berbarengan gitu. Tumbuhnya, harapan kami begitu. Jadi kalau saya salah ya, yang saya tangkap ini dengan adanya nursery ini, misal pun ini gedung dipakai buat konser, tiba-tiba besok dipakai main bola, rumputnya itu selalu ready kan berarti. Karena kan kita berpengalaman dari stadion utama dipakai buat konser apa, setelah itu mau dipakai buat PSSI waktu itu main kan tiba-tiba semua berasa bahwa ini nggak layak untuk dipakai gitu. Dengan adanya apa yang JIS lakukan ini berarti sebenarnya ketakutan promotor bahwa jadwal itu nggak itu itu harapan kami akan menjadi problem solve. Jadi jika nursery ini sudah sesuai dengan rencana kita, itu akan menjadi salah satu problem solve untuk semua stakeholder kita, termasuk semua kan multipurpose, sport dan non-sport ini bisa ke cover gitu. Berapa hari tuh Mbak kalau buat biasa untuk dari mindahin gitu diganti yang baru atau apa kayak gitu? Kalau dari nursery ya, kira-kira gitu. Kalau dari nursery berkaca dari kita selalu kiblatnya National Stadium karena National Stadium itu secara iklim, secara bentuk stadion itu sama dan rumput yang dipakai sama. Jadi kita berkaca sama mereka. Kita sudah benchmarking di National Stadium itu jaraknya dari konser ke bola 5 hari udah playable. Wow. Mudah-mudahan kalau memang rencana kita sesuai dengan timeline dan sesuai dengan yang kita pengenin, itu juga 5 hari konser dan bola itu jaraknya rentan waktu 5 hari. Kalau sekarang 3 bulan. Kalau sekarang 3 bulan dengan perawatan yang kita lakukan sekarang, dengan tanpa teknologi, tanpa ada upgrading skill sih saya rasa sama ya skills kita, cuma mereka tuh didukung dengan teknologi, didukung dengan infrastruktur yang bagus gitu. Jadi mereka lebih cepat gitu. Ini yang akan dilakukan saat ini teman-teman di JIS kan? Rencana kami akan begitu. Mbak, JIS bisa jadi seperti perempuan cantik dong ini Mbak, bisa diperebutkan sama semua promotor. Bisa jangan-jangan promotor dunia akan, ya kita sih berharap tiba-tiba artis-artis favorit kita manggung ya di sini ya. Jakarta semua. Anak saya komplain loh Taylor Swift nggak ke Indonesia loh Mas. Iyalah. Makanya bahwa kenapa sih kok Taylor Swift nggak mau datang gitu? Kenapa sih kemarin Lady Gaga juga nggak datang gitu kan? Bahwa itu gimana? Kalau saya sih di sini kan umurnya baru 3 tahun ya Mas ya. Iya. Jadi 3 tahun terus kayak dibilang hidden gem kalau saya bilang itu black diamond yang belum diasah gitu. Saya selalu bilang sama anak, ini black diamond nih gitu. Enak nih sebenarnya di sini karena dia punya
shine yang orang tuh udah lihat dari jauh tuh udah kelihatan. Cuma kita harus moles lagi gitu. Jadi kalau memang soal dia atraktif, yes, sangat atraktif. Jadi memang kami juga sebenarnya dari JIS itu sangat open, semua orang, pihak siapapun juga untuk bermitra, berkolaborasi bersama kita selama itu secara transparan, secara selektif dan juga menguntungkan. Karena sebagai asetnya Pemprov, ini aset milik Pemprov. Iya. At least dia menguntungkan sebagai buat JIS-nya sendiri secara bisa menutup semua operasional cost dan memberikan profit kepada Pemprov. Please, let's go. Siapapun open. Ya bahkan secara terbuka Pak Erick Thohir malah udah Noel JIS selalu. untuk jadi home base-nya PSSI loh makanya. Ya, makanya kan ini menarik sekali ya. Lalu kan kita tadi udah dengar bagaimana pihak JIS ini kan melakukan improvement ya, baik untuk pelayanan terhadap sepak bola maupun non sepak bola. Nah, karena kesini kebetulan ada Mas Promotor nih, Mas Dino. Ada lagi nggak sih masukan yang menurut Mas Dino dari kacamata promotor, berarti non sport ya, itu yang bisa meningkatkan bahkan bisa mempercepat nih kemajuan dari JIS yang kita gadang-gadang sebagai international stadium kebanggaan Jakarta bahkan Indonesia. Karena mungkin kalau sepak bola lebih gampang kali Mbak ya, pagi datang main. Dia cuma satu hari. Kalau promotor kan mungkin ada istilahnya loading, bikin panggung dan bongkar panggung dan segala macam, itu mungkin jauh lebih panjang kan daripada sekedar sepak bola. Iya. Itu gimana ya, tuh Mas? Secara pemasukan sih pasti lebih gede karena sewanya lebih panjang. apa yang bisa diberi masukan, apa yang diinginkan promotor sama JIS yang sebenarnya kalau nursery ini kan sebenarnya udah di depan mata gitu kan, bahwa ya ini nih ada nih gitu yang seksi dan cantik ini untuk digunakan gitu kan. Supaya pertanyaan saya tadi terjawab. Supaya kita bisa ngalahin Singapura. Nah itu jawabannya itu sih Mas, karena menurut saya itu lead-nya tuh imamnya tuh, kalau di Islam tuh imamnya itu adalah pimpinannya, pemimpinnya gitu, which is stakeholder kan. Kalau dia visionnya memang lihat event sebagai attraction buat mendapatkan devisa, income, direct economy impact, ya pasti akan terjadi. Jangan ngomongin tadi bicara 5 hari, halftime Super Bowl itu cuma 30 menit dari lapangan berubah jadi standard international show. Michael Jackson, Bruno Mars, itu kan halftime show, bos. Tadi rumput, halftime berubah jadi international show. Jadi itu bicara teknologi kan, which is itu udah ada di dunia udah puluhan tahun tuh halftime Super Bowl itu udah puluhan tahun. Jadi harusnya secara technically itu harusnya sudah bisa. Itu bicara teknis. Tapi itu bisa terjadi kalau visionnya leader kita itu apa, kalau level Jakarta berarti bicara gubernur ya. Gubernur itu punya vision, itu harusnya kejadian. Jadi kita kunci sih di ikutan pimpinan kita aja. Kalau pimpinan kita punya vision besar gitu terhadap industri secara makro, olahraga, ya, pertunjukan, ya harusnya sih jadi. Kalau kita sebenarnya kan dihilir. Maksudnya Mas Pram. Iya, tapi konser ini sebenarnya semua stakeholder dari Menteri Pariwisata Singapura itu kan dia punya alokasi tourism board-nya untuk melakukan investasi. Jadi dia melakukan bidding tadi saya bilang ke artis itu government. Di Indonesia tuh kalau kita tanya promotor ruwet ya untuk satu konser aja. Izinnya. Benar nggak saya pernah dengar itu sampai ya damkar kepolisian. Makanya promotor itu kan tagline-nya tekor tapi kesohor, Mas. Gitu. Kelihatan keren gitu kan. Kesohor padahal sih ambiar, Bos. Apalagi udah tambah lagi dengan isu-isu yang macam-macam. Jadi makanya padahal kalau sukses semuanya tap in semua di sosmed kan. Iya. Bagian ambiar promotor kena. Kalau sekarang dulu saya zaman 10 tahun lalu bawa Justin Bieber, saya masih ke bawah tuh nama promotornya. Karena zaman dulu kan masih one source information, paling dari publisher, dari berita-berita. Belum ada tuh TikTok dan lain-lain. Kalau sekarang kan semua tap in semua, malah banyak yang nggak tahu promotornya siapa. Taunya cuma artisnya doang siapa gitu. Bagian ada masalah, barulah promotornya kena. Dibawa-bawa, diangkat di sosmed. Jadi itu kan challenge dari kita juga. Makanya baik lagi tadi solusi terbaiknya memang harapannya di mana punya
kebijakan itu memang visinya sama dari Mbak Sinta, kita sebagai promotor disupport sama pemerintah. Kalau pemerintahnya punya visi yang sama sih, saya rasa sih dan urusan semua tuh beres, Bos. Ya. Tapi kalau visinya nggak belum sama, wah sulit gitu menurut saya. Jadi bagaimana sekarang kita memiliki strategi ke depan berdasarkan visi dan policy. Nah, itu Bahwa kunci tuh. JIS itu memiliki multi-purpose dan kita bisa melihat potensi-potensi yang bisa dikelola dari sana. Iya. Gitu kan. Dan harus punya komitmen, Mas. Prioritas yang punya komitmen gitu, udah kunci dua. Wajib, itu sih wajib gitu ya. Nah, sebagai penutupnya, Iya. yang namanya stakeholder itu kan bukan cuma pejabat, bukan cuma kementerian, bukan cuma departemen atau segala macam ya. Tapi kan di situ ada juga masyarakat. Namanya JIS itu dari lama itu udah banyak tuh heboh gitu loh. Mulai dari dulu nggak sesuai standar FIFA, inilah transportasinya itulah. Nah, memang semua sedang berusaha. Yang menjadi pertanyaan saya kepada Mbak Sinta, harapannya apa sih partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung progres perbaikan menuju JIS yang diharapkan itu? Ini bagus sih sebenarnya, mudah-mudahan didengar ya. Didengar Pak. Kalau Bang Alof ada di sini itu 200.000 minimal Mbak yang nonton Mbak. Ya. Intinya sebenarnya gini sih, jadi kami terus berusaha untuk memberikan semua fasilitas yang terbaik. Kami terus melakukan komunikasi dengan seluruh stakeholder, mau siapapun itu, pemerintah paling tinggi, namun semuanya pun kami juga lakukan komunikasi dan terus berupaya untuk menjadikan JIS ini menjadi sebuah stadion kebanggaan kita. Yang menjadi tagline saya tuh, stadion kita, stadion kebanggaan kita. Intinya proses itu kan ada tahapan. Ya saya cuma berharap semua menghargai proses itu dan menghargai tahapan itu. Karena tahapan yang kami lakukan ini harus benar-benar aman, terukur dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena ini adalah aset publik. Harapan saya ke depan JIS ini nantinya bisa memberikan kebermanfaatan untuk semua aspek sport, non-sport dan komunitas kecil dan ruang gerak, ruang kreatif buat masyarakat sekitar. Jadi pelan-pelan saya yakin, saya selalu bilang ini pelan tapi pasti proses ini kita semua jalani. Tahapan ini yang kami jaga supaya semuanya bisa terukur dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Jadi saya minta dukungan sama seluruh masyarakat, stakeholder siapapun juga bahwa percayalah kami dari Jakarta International Stadium Management dan juga Jakpro, Jakarta Propertindo terus berusaha untuk mewujudkan, menjadikan Jakarta International Stadium ini menjadi stadion kebanggaan kita semua dengan akses atau fasilitas yang tentunya sesuai dengan keinginan kita semua. Wah, terima kasih Mbak Sinta, terima kasih Mas Dino. Terima kasih sama-sama. Untuk sudah hadir di sini. Jadi kita sudah membaca bagaimana JIS selalu berkembang, bertumbuh sesuai dengan peruntukan awalnya, meskipun masih banyak tantangan yang dihadapi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mbak Sinta tadi itu menjadi kenyataan. Satu saat kita akan dengan bangga mengatakan JIS, stadion kita, kebanggaan kita semua. Bukan hanya untuk Jakarta, tapi Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kami hari ini tentang JIS, ikon Jakarta yang paling baru, yang mudah-mudahan tidak hanya menjadi hidden gem, ataupun bahkan permata yang tidak pernah lagi terlihat karena tertutup oleh semak-semak. Sampai jumpa Jakarta Exchange. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Sinta. Terima Thank you, kasih Mas. Mas Thank you. Dino. Thank you, Mbak.